Selamat datang kembali di Counter Video Eno ke-7. Counter Video Eno 7. Ini akan membahas soal jarahan. Barang jarahan itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang di Indonesia. Tapi itu tergantung lingkungan, tergantung eh, masyarakat di sekitar, tergantung bagaimana hati nurani masyarakat sekitar. Beberapa bulan lalu ada berita di Twitter soal eh, minyak truk minyak kita terguling di salah satu ruas jalan di Pulau Bali. Macet, memang, tapi masyarakat di situ tidak menjarah, tidak mengambil, tidak looting. Bahasa yang kamu pakai adalah PUBG, looting. Itu tidak, mereka tidak mengambil, dia malah membantu dipinggirkan agar nanti si supir yang menjadi korban atau menjadi eh, tersangka, ya kita nggak tahu ya, itu bisa kembali mengangkut kembali. Meskipun nanti ada yang kurang mungkin 1% atau 2% dari barang tersebut karena produknya cacat atau produknya terluka atau produknya sobek, nggak tahu terjadinya seperti apa. Tapi paling nggak masyarakat di situ sudah mempunyai mindset bahwa kalau ada orang terjadi sesuatu yang merugikan sekitar, maka kita harus membantu hingga keadaan menjadi normal kembali. Nah, yang kamu soroti adalah komentar-komentar yang ada di kejadian tersebut. Itulah cerminan dari masyarakat yang punya mindset salah. Dan itu adanya di luar Jakarta. Apakah di Jakarta ada? Banyak. Saya tidak akan menilai di mananya, tapi banyak. Untungnya eh, di daerahmu itu enggak, yang pertama adalah enggak ada truk besar pengangkut sembako yang lewat di tengah kota, sudah pasti dilarang. Dan masyarakat Jakarta itu yang saya nilai adalah egonya sangat tinggi. Itu selama dia bekerja dan mengejar waktu untuk bekerja dan ada kejadian di jalan, pilihannya dua, lanjutkan perjalanan atau membantu hingga perjalanan lancar. Kalau saya di Jawa Timur, yang mengefek kepada perjalanan dinas saya atau perjalanan menuju tempat kerja saya, dan masih ada waktu dan tidak mepet jamnya, maka saya akan bantu sebisa mungkin. Karena ada pernah kejadian eh, pada saat saya pulang kerja, ini ada dua kasus. Pertama berangkat kerja dan pulang kerja. Pada saat berangkat kerja, saya itu selalu berangkat mungkin sedikit mepet ya dari waktu masuk. Dan di depan ada kecelakaan. Kecelakaan tersebut itu mengangkut mungkin produk makanan kalau nggak salah. Nah, nggak saya bantu. Ini bukan tentang hati nurani, tapi saya juga harus bekerja. Tapi masih di situ langsung ditangani oleh petugas kepolisian setempat. Jadi langsung dibantu oleh masyarakat dan petugas kepolisian hingga arus lalu lintas itu tidak terganggu. Mari kita kasus kedua, yaitu waktu saya pulang, eh, karena saya males pulang langsung tepat waktu, sama ada sebuah truk produk makanan yang terguling, tapi eh, sangat, tapi di kiri jalan, di ruas kiri jalan terguling, tidak menutup jalan hingga penuh. Dan tepat mungkin nggak tepat banget di depan sih, cuman mungkin ada beberapa mobil di depan saya
Tapi kan saya naik motor kan, jadi saya bisa menyelip kiri kanan. Yang saya lakukan adalah karena banyak mobil daripada motor pada saat itu, saya bantu beberapa produk yang saya bisa pinggirkan. Ingat ya, beberapa, jadi nggak semua. Sekiranya motor bisa lewat. Sekiranya motor bisa lewat. Karena apa? Paling nggak tidak mengganggu perjalanan motor. Untuk mobil itu nanti ada urusannya pribadi, urusannya lain, urusan pihak lain yang bisa membantu. Misalkan truknya melintang atau truknya mengganggu perjalanan, itu urusan pihak lain yang bisa menggeser truk tersebut. Tapi saya sebisa mungkin bisa membantu arus lalu lintas untuk motor terlebih dahulu. Itu. Terus saya mau ngomongin ada dari sekian banyak truk pengangkut barang, hanya satu truk yang tidak akan dijarah dan tidak akan dijarah saat dia terguling, yaitu truk pengangkut tinja dan air. Coba Bang Ino berpikir, cuman ada truk itu aja. Kalau pengangkut air, gimana mau balikinnya? Ya kan? Logika saja. Truk air terguling, maka airnya akan keluar. Pilihannya adalah nyelamatin air yang nggak bisa diselamatin karena langsung tumpah. Kalau truk tinja, ngapain orang-orang ngambil tinja? Itu. Jadi itu tergantung hati nurani masing-masing dan eh, budaya lingkungannya. Kalian Bang ini tidak akan bisa menemukan truk-truk dengan pengangkut barang yang berlebih terus jatuh di hutan dan nggak ada yang menolong, itu sudah wajar. Apakah pengendara tidak ada hati nurani? Ada, tapi kan dia lebih mementingkan diri sendiri daripada harus membantu. Mengejar waktu itu milik pribadi, kecuali memang eh, contoh nih, contoh ada truk melintang atau truk terguling di daerah menuju ke Banyuwangi. Jalannya kan berliku-liku tuh. Nah, ada dua kasus. Kalau ada yang mengejar untuk menuju Banyuwangi secara tergesa-gesa dan tidak punya hati nurani, dia akan langsung melaju terus dan menunggu hingga truk itu tidak melintang lagi. Tapi kalau ada yang memang sekarang nanti aja berangkatnya, eh, pun sama-sama naik kapal yang sama dan lain-lain, mungkin orang itu akan membantu. Sesimpel itu. Ini tuh bukan tentang sama seperti video sebelumnya ya. Ini tuh bukan tentang standarmu, tapi standar kompromi masing-masing setiap pribadi. Dan Bang Eno adalah punya standar manusia secara tidak secara umum bagi saya. Karena Bang Eno hidup di Jakarta, hidup di antara orang-orang yang punya pemikiran satu sama lain itu sangat berbeda. Saya tantang, saya tantang buat Bang Eno aja lah. Coba main ke Jatim atau Jateng yang masih sama-sama Jawa aja deh. Jangan sampai ke luar pulau. Hidup selama setahun berpindah-pindah dari mungkin dari ke Jawa Tengah terus ke Jogja terus ke Jawa Tim, berpindah-pindah selama setahun, berarti setiap daerah 3 bulan, misalkan daerah yang di situ Bang Yono akan merasakan lingkungan yang berbeda setiap daerah. Bagaimana contoh ya, bagaimana ada orang yang saling membantu, ada orang yang tidak saling membantu, ada orang yang saling senyum, ada orang yang saling sapa, ada orang yang tidak saling sapa. Coba bayangin itu aja. Jangan bandingin ke Jakarta, mindset Jakartamu. Semoga video ini ditonton oleh Bang Eno Bening. Buat teman-teman yang sudah menonton ini, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Di video counter video Eno.
Bye-bye.